Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, ini adalah video lanjutan dari kemarin yang tentang Coinblast. Bagaimana cara kita untuk membaca chart atau membaca liquidity long dan short. Dan ini adalah video lanjutannya supaya kalian tidak penasaran. Sebelum lanjut ke dalam videonya, video ini berhubungan dengan gambar atau sesuatu hal yang selama ini kita tahu. Dan lo pernah nggak sih mikirin itu apa sebenarnya? Gue di awal video ini juga mohon maaf juga ya, tanpa menjustifikasi seseorang, tanpa mengurangi rasa hormat apabila ada beberapa gambar yang memang menyinggung, tapi ini adalah murni perspektif dari Andi Firmansyah yang berpengalaman kurang lebih dari umur 17 tahun sampai sekarang mendekati 29 tahun ini bermain dengan trading cryptocurrency. Oke, pernah nggak sih kalian itu melihat di YouTube ataupun di Instagram tuh gambar-gambar seperti ini nih, orang yang merakit PC seperti ini, orang yang banyak banget PC-nya untuk trading dan sebagainya. Pernah nggak kalian sempat terpikir nggak sih kenapa dia bisa dan kenapa dia mau untuk merakit PC sebanyak ini tuh? Sebenarnya fungsinya apa sih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini? Fungsinya apa? Kayak gitu kan? Oke, ini adalah fakta-fakta menurut perspektif saya ya, seorang Andi Firmansyah yang trading dari umur 17 tahun hingga mendekati 29 tahun. Kalau kalian melihat hal seperti ini 90% bullshit. Serius, ini sekali lagi saya mohon maaf ya, ini adalah perspektif saya. Menurut saya, ini 90% bullshit. Yang kemungkinan pertama 90% bullshit, kemungkinan yang kedua, dia tidak mau menampilkan untuk di publik. Lo percaya gak sih bahwasanya yang ditampilkan ini adalah gak guna? Gak guna. Ini contoh nih. Ini lo lagi ngeliatin gambar ini. Ini kan cuma gambar candlestick biasa, gambar Bollinger Band, gambar MACD dan sebagainya. Ini gak guna semuanya, coy. Bullshit semuanya. Jadi kemungkinan pertama, ini semua orang-orang yang mencek hal-hal seperti ini itu bullshit dan cuma gaya-gayaan. Oke, itu kemungkinan pertama. Kenapa? Saya nggak pernah menemukan real trader asli yang mempublik gitu kan. Mungkin hanya video kali ini, itu pun hanya sepotong-sepotong. Lalu kemungkinan yang kedua, trader ini memang beneran real trader, tetapi dia tidak menampilkan secara publik. Maksudnya apa? Gak mungkin seorang trader itu menampilkan caranya untuk bermain trading di dalam publik. Itu gak mungkin, karena setiap trader itu punya cara masing-masing. Dan materi kali ini berhubungan dengan orang yang membuka PC banyak seperti ini. Loh, kenapa bisa berhubungan dengan PC banyak? Kayak begini bang, gini, ada beberapa hal. Ini coba gue kasih tahu beberapa support layar yang kemungkinan dipakai oleh para trader atau para profesional ya. Ini juga saya pakai juga karena memang ini berlogika. Ketika kalian memakai lebih dari satu PC, menurut saya kalau misalkan kalian hanya membuka tabel-tabel nggak guna kayak gini, menurut saya nggak guna sih ya. Ini saya nggak bicara tentang forex ya, kita bicara yang fokus cryptocurrency aja ya. Maaf kalau saya klik ya. Contoh kalau misalkan banyak PC tapi cuma buat buka Ethereum, Bitcoin, itu menurut saya bullshit ya. Itu semuanya bullshit. Yang pertama, kemungkinan ya ini pakai PC pertama itu kalian
gunakan untuk ready alias support sistemnya itu memang ya open close-nya. Contoh kalian buka CoinWay atau Firedex itu kan, ya bagian buy and sell-nya itu. Bagian buy and sell-nya. Nah, misalkan ini ya, kita coba ke dalam monitor pertama. Monitor 1 itu tentang buy and sell atau long dan short-nya ya. Monitor 1 itu buy and sell itu yang mana Bang? Yang ini nih. Yang ini. Jadi kalau misalkan kita mau open posisi, ya udah siap. Mau buy long atau sell short, leverage-nya berapa dan sebagainya. Ini adalah benar-benar intinya atau core. Oke? Dan kalau kalian nanya, kira-kira yang kedua apa? Ini khusus futures ya, khusus leverage. Khusus leverage. Monitor 2 itu depth chart. Depth chart itu apa? Dan nggak mungkin kalau misalkan kalian bermain over the counter market atau OTC seperti Firedex. Gini, mungkin pernyataan gue juga agak nyeleneh ya. Agak nggak kalian terima di otak, tapi coba kalian renungkan benar-benar. Menurut saya, baik Binance, OKX yang mengaku bahwasanya itu adalah independent market ya. OTC itu kan dikelompokkan seperti kayak Firedex, BingX dan sebagainya. Ya walaupun sekarang BingX sudah perpetual ya. Menurut saya, semua market itu OTC kalau di dalam futures leverage gitu kan. Jadi nggak ada tuh market yang independen. Semuanya itu adalah OTC ya, over the counter market, alias memakai sistem seperti Binance dan sebagainya. Itu nggak ada yang seperti independen. Jadi kalau kalian buka depth chartnya di Binance itu nggak nyambung. Lu user Binance, lu trading di dalam Binance, lu buka depth chartnya Binance, tapi lu main di dalam leverage trading, itu nggak nyambung bro. Karena apa? Secara realita di dalam futures atau leverage trading itu adalah berkesinambungan di dalam seluruh market yang ada di dunia ini. Nggak mungkin depth chartnya Binance itu bisa melambung tinggi melebihi depth chartnya OKX. Jadi saran saya, atau kalau kalian pengen menjadi trader profesional, monitor kedua ini jangan buka depth chart sesuai dengan market yang kalian mainkan, tapi buka depth chart secara universal. Contohnya salah satu hal yang bisa kalian pakai ini adalah entitas CoinGlass. Itu kalian bisa langsung buka order booknya dan arahkan ke dalam futures. Nah begini, ini adalah yang benar. Kenapa? Dia menampilkan seluruh universal dari market-market besar dunia nih. Contohnya ini lambangnya Binance, lambangnya BitMEX, lambangnya OKX. Nah, 3 market ini bisa dijadikan patokan alias ini kan universal. Oke? Jadi nggak mungkin kalian berpatokan sekalipun Binance Bang, tapi kan Binance itu rank top 1 dunia. Iya, tapi nggak mungkin ya wall buy atau wall short atau wall long atau tembok beli tembok jual itu nggak mungkin ada di Binance aja, pasti banyak sekali di dalam OKX, BitMEX dan sebagainya. Dan ini bisa menjadi market atau monitor kedua. Untuk monitor ketiga dan seterusnya nanti kita bahas di dalam video selanjutnya ya. Deep chart ini adalah cara membacanya. Silakan kalian perhatikan deep chart ya. Tapi saran saya kalau kalian main futures pakai deep chart yang universal, jangan satu market ya. Kalau walaupun Bang, tapi kan gue main di BitMEX Bang, tapi kan gue main di OKX, gue berarti buka deep chartnya OKX. Iya, tapi seluruh market itu berkesinambungan loh, kayak gitu kan. Nah, deep chart ini bertujuan apa sih? Deep chart ini untuk menentukan kapan kalian bisa close posisi. Bila terjadi pump and dump atau bila terjadi, ini agak-agak sedikit rumit sih ya. Agak-agak sedikit rumit ya, saya jelaskan pelan-pelan ya. Yang pertama, deep chart ini bisa berguna pada saat kalian ingin open posisi. Jika belum open posisi ya. Jika belum open posisi, deep chart ini bisa digunakan untuk menjadi patokan fallback. Itu yang pertama yang harus kalian tanamkan terhadap pikiran bawah sadar kita. Loh, maksudnya seperti apa Bang? Contoh, kalau misalkan kita arahkan sini ada quantity Bitcoin ya. Ini kita coba arahkan ke sell aja. Misalkan kalian ingin open posisi short. Ya, ingin open posisi short. Berarti ubah tabelnya ke warna merah yang sebelah kanan. Terus ini arahkan ke 100 ya, supaya kita bisa melihat yang mana tembok short yang paling tinggi gitu kan. Nah ini kita bisa arahkan, cari kira-kira mana yang paling tinggi. Ini contoh ya, ini kan sekarang harga di area sekitar 34.000. Nah yang paling tinggi itu area sekitar 37.800, 37.900, 38.000. Maksudnya yang paling tinggi ini yang paling banyak nih, lihat. Ini kuantiti Bitcoinnya ya, 11 Bitcoin, 12 Bitcoin, 7,2 Bitcoin, ini 120, ini lumayan banyak. Berarti bisa kalian pertimbangkan untuk open posisi di area sekitar 37.800, 37.900, 38.000 itu open posisi short. Karena apa? Biasanya kalau sudah ketemu seperti ini, cukong dan pause itu targetnya satu, meliquidkan yang saldo terbanyak.
Biasanya kayak gitu. Kalau quantity di atas ini kecil-kecil, biasanya cukong ini atau paus ini nggak mau untuk memakan hal-hal seperti ini karena udah terlalu kecil. Di sini ada kurang lebih 200, 100 kurang lebih 450 Bitcoin. 450 Bitcoin bisa kalian pertimbangkan untuk di tengahnya. Jadi jangan terlalu 38.000, jangan terlalu 37.800 ya, berarti sekitar 37.900. Nah, gunanya apa? Ini untuk open posisi. Seperti itu. Nah, pada saat kalian ingin close posisi, misalkan udah tahu nih open posisinya di mana. Ya, Bang, berarti kalau kayak gini bisa dipakai pending order dong? Bisa jawabannya. Jadi, tapi dengan catatan temboknya nggak dicabut ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin pending order, itu bisa kalian melihat deep chart, cari yang paling besar, misalkan kayak ini 37.900, oke 37.900. Seperti itu. Nah, kalau cara kalian close posisi berlawanan, kalian klik yang warna hijau seperti ini, cari yang paling besar. Cari yang paling besar. Nih, cari yang paling besar nih. Set. Berarti ini ketahan 1.500, pantesan harga di sini 1.500 sama 900. Pantesan harga terus ketahan, guys. Dari 34.000 ke 33.700 ini udah banyak banget kuantitinya. Jadi ya begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Jadi harga tuh bolak-balik seperti itu. Berarti kalau patokannya seperti ini nanti kan berubah kan. Kita kan open posisi di area 38.900 ya tadi ya. Berarti ya kita close posisi pada saat quantity Bitcoinnya ini mencapai yang terbanyak. Loh, maksudnya bagaimana, Bang? Percaya nggak percaya? Makanya fungsi monitor kedua itu ya, fungsinya seperti ini. Kalau lu udah open posisi nih, udah open posisi 38.900 nih. Nah, tembok yang warna hijau itu kosong, bro. Karena habis dipak, ya. Akan kosong. Nanti mungkin akan saya siarkan secara live ya. Pada saat terjadi pump. Kalian coba cek deep chart. Ini kosong, tembok warna hijau. Ya, tapi kan nggak kosong-kosong banget, enggak. Cuma nggak bakal sebanyak ini. Jadi fluktuasinya cepat. Itulah alasan kenapa pada saat pump atau dump atau impact itu pergerakan Bitcoinnya itu kenceng banget ya, dari 100, 200, 300, 400, 500 begitu kan. Nah, itu karena memang di dalam wallnya ini, di dalam temboknya ini terjadi kekosongan pending order. Itulah yang menyebabkan harga itu gampang sekali bergerak. Maka dari itu pada saat terjadinya kekosongan, misalkan di sini ada 10, 10, 10, 20. Nah, di sini ada 300 sendiri. Nah, kalau di harga 33.400 ini anggap aja yang paling gede gitu kan. Kalian jangan pasang di 33.400 yang nggak bakal kena. Karena apa? Pada saat kita menjual itu berbeda dengan pada saat kita membeli. Kalau pada saat kita mengopen posisi, kita bisa tanamkan open posisi yang dimana titik aman. Tapi kalau kita menjual, misalkan di sini nanti area yang paling banyak, misalkan ya, ini bukan 700, misalkan doang 33.400, berarti kita close posisinya di 33.500, jangan pas 33.400. Karena apa? Temboknya bisa nggak nyampe. Karena terlalu besar tembok itu, jadi banyak cukong atau paus yang takut untuk meng-close posisi di situ. Akhirnya ya di atasnya aja, kan kita sebagai teri gitu kan, nggak usah ikut jalan-jalan paus. Gitu, ingat ya. Dan itu adalah dua cara untuk memakai deep chart. Deep chart ini banyak sekali gunanya, tapi nggak mungkin dalam satu video. Jadi akan saya jelaskan di dalam next video supaya kalian bisa belajar gimana sih cara trader-trader profesional. Menurut saya sih ada 7 monitor yang harus wajib. Ini baru monitor kedua, dan monitor kedua ini banyak banget ya. Menurut saya monitor kedua ini bisa dalam 10 episode, bro. Karena apa? Deep chart ini adalah salah satu hal yang paling penting dan hal yang paling utama. Jadi menurut saya, perspektif saya nih, kalau lu punya 2 monitor komputer nganggur dan lu pengen kelihatan seorang trader profesional, yang satunya open posisi buy and sell atau support core-nya, yang kedua ya pasti deep chart. Karena deep chart ini paling penting. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 penting, tapi nggak penting-penting amat seperti deep chart. Sama-sama penting, tapi fungsinya yang paling banyak itu deep chart, bro. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman-teman agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.